Sudah pasti banyak yang tahu kalau mecha atau robot di Super Sentai merupakan komoditi utama dalam penjualan merchandise-nya. Maka dari itu, bentuk dan konsepnya harus dibuat semenarik mungkin dengan berbagai pengembangan yang terus berjalan sepanjang franchise ini ada. Dan tentunya, semua dipengaruhi oleh mecha-mecha yang sudah ada sebelumnya. Dalam episode ini, kita akan membahas beberapa mecha dengan konsep, bentuk, dan juga sebagainya yang mempengaruhi pengembangan mecha di serial lain selanjutnya. Baik itu single mecha ataupun mecha utuh yang telah melewati proses penggabungan, dan kita akan mengurutkannya berdasarkan pengaruhnya dan juga popularitas pada perkembangan franchise ini. Tapi seperti biasa, karena akan ada detail point dalam tiap segmen kali ini, maka diperingatkan bahwa video ini mengandung spoiler. Mau tahu apa saja? Mari kita simak Top 10 Mecha Super Sentai paling berpengaruh versi Tokuvex Indonesia. Go Liner QQ Sentai Go-Go 5. Bukan rahasia lagi bahwa Sentai bertema Rescue ini merupakan salah satu yang sangat eksklusif secara tema, karena belum pernah diulang lagi dalam season lainnya, walaupun tetap banyak sekali unsur yang sangat mempengaruhi, dimana sejak awal mereka memiliki carrier mecha yang bentuknya tidak standar, yakni Go Liner yang berbentuk kereta api, karena ini adalah mecha berbentuk kereta pertama di Super Sentai, dimana Go Liner membawa serta tiap pieces mecha milik 5 anggota Go-Go 5 yang tersimpan pada tiap gerbong serta lokomotif kereta tersebut. Dan uniknya, meskipun awalnya cuma difungsikan sebagai carrier semata, namun kemudian Go Liner bisa digabungkan menjadi sebuah mecha utuh yang bernama Grand Liner yang ukurannya sangat masif tentunya. Akan tetapi, tentu saja ini hanyalah efek chroma keying sehingga visualisasinya terlihat lebih besar daripada tokoh monster yang ia lawan. Dan karena adanya Go Liner, maka ini mempengaruhi beberapa mecha lain seperti Travelion yang ada di Mahou Sentai Magi Ranger, bahkan juga season bertema kereta api di tahun 2014, apalagi kalau bukan Resa Sentai Tokyoger. Jadi tanpa adanya Go Liner, mungkin mecha kereta api di era modern saat ini tidak akan pernah ada. Flash Titan Chousinsei Flashman. Jika kamu pikir sejak awal Super Sentai sudah menghadirkan banyak mecha dalam tiap season, nyatanya tidak seperti itu pada era Showa, dimana tentu saja cuma ada satu buah robot untuk satu tim selama season tersebut berjalan. Dan penggagas secondary mecha di Super Sentai adalah Chousinsei Flashman yang pada pertengahan season kedatangan mecha baru yang bernama Flash Titan, di mana mecha ini berbentuk seperti truk ala Amerika yang sepenuhnya juga merupakan teknologi planet lain. Dan tidak hanya itu, bagian kepala truk merah tersebut bisa bertransformasi menjadi mecha bernama Titan Boy yang ukurannya lebih mini daripada standar mecha biasa. Dan Toei Company kemudian menggolongkannya sebagai Boy Robo, di mana tentu saja ini mempengaruhi banyak mecha sekelasnya di masa depan, seperti Tetra Boy yang ada di Choujin Sentai Jetman, Tackle Boy yang ada di Choriki Sentai Oranger, serta masih banyak yang lainnya. Selain sebagai secondary mecha dan juga Boy Robo, Flash Titan ini termasuk merupakan mecha yang ukurannya di atas rata-rata pada umumnya, dimana saat Titan Boy bergabung dengan bagian belakangnya, kemudian ia menjadi mecha raksasa bernama Great Titan. Dan tentu saja ini mempengaruhi Grand Liner yang barusan kita bahas pada segmen sebelumnya tadi. Turbo Machine Gosoku Sentai Turbo Ranger. Kalau kamu baru mulai nonton Boom Boom Ger, mungkin kamu harus tahu bahwa season yang barusan tamat pada awal tahun ini dipengaruhi oleh banyak Sentai bertema automobil sebelum dirinya. Dan pertama kali yang menggagas tema semacam itu adalah Gosoku Sentai Turbo Ranger yang di Indonesia zaman dulu dikenal sebagai judul Pasukan Turbo, di mana ini adalah pertama kalinya mengangkat tema mobil-mobilan secara utuh, di mana ini terdiri dari 5 turbo mesin yang sekali lagi adalah mecha berbentuk mobil yang lebih realistis, karena di season sebelum-sebelumnya ada beberapa mecha mobil yang bentuknya tidak begitu sesuai dengan mobil yang kita kenal. Dan di sini ada berbagai macam jenis mobil, mulai dari mobil balap, wagon, sampai dengan jeep yang semuanya ada pada season ini. Karena euforia permainan Mini 4WD memang sedang tren-trennya pada akhir 80-an tersebut, sehingga ini menjadi sebuah langkah merchandising yang sangat brilian. Dan tentu saja ini mempengaruhi mecha dan season lain dengan tema serupa. Misalnya Gekiso Sentai Karanger pada tahun 1996, Gogo Sentai Bokenger pada tahun 2006, Engine Sentai Go-Onger pada tahun 2008, dan juga Masin Sentai Kiramager sebelum adanya Bakuage Sentai Boom Boom Ger yang tadi kita sebut.
Denji Fighter Denshi Sentai Denjiman. Ini bukan season pertama yang menghadirkan robot raksasa humanoid yang ada di Super Sentai, karena season sebelumnya yang berjudul Battle Fever J sudah punya robot raksasa yang bernama Battle Fever Robo, yang justru terinspirasi dari Leopardon milik Spider-Man produksi Toei Company. Namun satu hal yang membuat Denji Fighter ini sangat berpengaruh adalah yang pertama kali menggagas konsep transformasi dari bentuk pesawat biasa yang kemudian menjadi humanoid mecha bernama Daidenjin. Walaupun konsep Gatai belum diperkenalkan pada season ini, setidaknya Daidenjin terinspirasi dari metode Leopardon yang tadi kita sebutkan. Walaupun Spider-Man bukan bagian dari Super Sentai series, dan uniknya warna biru milik Daidenjin ini mempengaruhi banyak mecha lain pada era Showa, di mana apapun warna rangernya, biasanya mecha tersebut tetap didominasi oleh warna biru, setidaknya sampai akhir 80-an. Oleh karena itu, Denji Fighter adalah mecha legendaris yang sangat berpengaruh dalam perkembangan franchise Super Sentai, bahkan secara keseluruhan. Sun Falcon Robo, Taiyo Sentai Sun Falcon. Dan ini juga sangat berpengaruh pada perkembangan mecha di Super Sentai, karena pertama kalinya ada mecha yang bisa digabungkan menjadi satu, yang dalam bahasa Jepang disebut sebagai Gatai. Dan Sun Falcon Robo adalah mecha pertama di franchise ini yang melalui proses Gatai tersebut, yang terdiri dari Cosmo Falcon dan juga Bull Falcon, dengan transformasi Gatai yang sangat simpel, yakni hanya menggabungkan Cosmo Falcon yang berbentuk pesawat sebagai bagian torso, lengan, dan juga kepala. Sementara Bull Falcon akan menjadi bagian kaki kiri dan kanan, serta menambahkan extended kepalan tangan untuk digabungkan pada bagian lengannya. Jadi meskipun hanya terdiri dari dua pieces individual mecha, proporsinya benar-benar sangat kokoh dan gagah untuk mecha di awal 80-an. Bahkan lagu pengiring Gatainya juga masih digemari oleh para fans di Jepang. Dan juga sering sekali menjadi parodi di beberapa series, misalnya Hikonin Sentai Akiba Ranger Season 2. Jadi dalam hal ini, bukan hanya konsep dan bentuknya yang sangat inspiratif, namun juga hal-hal lain yang melekat padanya, membuat Sun Falcon Robo sudah layak menyandang status sebagai legenda di antara mecha Super Sentai lainnya. Power Animal Hyakuju Sentai Gao Ranger. Jika dari tadi kita lebih banyak membahas Sentai era 90-an dan 80-an, kini kita harus melangkah ke mecha yang ada di tahun 2000-an. Sebab pada tahun 2001, Hyakuju Sentai Gao Ranger membuat sebuah gebrakan yang sangat-sangat revolusioner, yakni menghadirkan mecha animal yang sangat realistis. Kenapa? Sebab mereka sudah menerapkan proses CGI untuk membuat berbagai macam bentuk mecha hewan yang sebelumnya tidak bisa dilakukan pada saat masih menggunakan properti dan juga teknik stop motion. Oleh sebab itu, semua mecha yang di sini disebut sebagai Power Animal merupakan mecha yang sepenuhnya menggunakan CGI, mulai dari bentuk hingga proses gatainya, sehingga bisa menghadirkan mecha hewan yang benar-benar baru, misalnya jerapah, gajah, ikan hiu, dan masih banyak yang lainnya. Sebab dengan teknologi pencitraan komputer, semua gerakan hewan-hewan secara detail dan juga bentuknya bisa diwujudkan dengan lebih realistis. Walaupun harus kita akui, Gao Ranger bukan Sentai pertama yang menerapkan CGI dalam proses mekanya, sebab Seiju Sentai Gingaman juga sudah menggunakannya secara sekilas pada gerakan Ginga Feric dan juga Gingato. Atau jauh sebelumnya, Ninja Sentai Kaku Ranger juga menggunakan sedikit CGI untuk proses transformasi Ninjaman menjadi Samurai Man, walaupun dalam taraf yang sangat sederhana pada saat itu. Dan harus kita akui pula, penerapan CGI yang secara besar-besaran baru dilakukan oleh Gao Ranger, di mana itu menginspirasi metode yang sama pada Sentai lain sampai hari ini. Grade 5 Hikari Sentai Maskman. Mungkin saat ini sudah biasa bahwa tiap personil Sentai memiliki satu atau lebih individual mecha masing-masing. Tapi pada era awal, hal semacam itu masih sangat langka di Super Sentai, karena meskipun anggotanya ada 5 misalnya, biasanya tidak semua personilnya mengendarai mecha masing-masing, dimana kadang ada anggota tertentu yang harus berbagi dalam satu kokpit bersama anggota lainnya. Dan biasanya cuma Red Ranger saja yang memiliki individual mecha sendirian.
Namun di Hikari Sentai Maskman, akhirnya 5 personil Sentai dalam satu tim bisa mengendarai mekanya masing-masing, mulai dari Musky Fighter, Musky Drill, Musky Tank, Musky Jet, dan juga Musky Gyro. Dan oleh karena itu, Maskman adalah Sentai pertama yang sekaligus memberikan kesempatan bagi Pink Ranger-nya untuk punya mecha sendiri. Dan ini benar-benar baru pada saat itu, dimana ini terinspirasi dari anime bergenre mecha yang masing-masing personilnya punya individual machine, seperti Voltes 5 ataupun Combattler 5 yang sempat populer pada akhir 70-an. Jadi membuat season Maskman sangat menantang untuk digarap sebab berhasil menggabungkan 5 mesin menjadi satu mecha yang kokoh, yang di sini disebut sebagai Grade 5. Jadi tanpa adanya Grade 5, mungkin beberapa personil masih numpang duduk dalam satu kokpit dengan rekan sesama Ranger-nya. Ryuseo, Gosei Sentai Dai Ranger. Mungkin ini bukan Mecha Dragon pertama di Super Sentai, karena season sebelumnya yakni Kyoru Sentai Zyuranger sudah punya Dragon Caesar yang menyandang nama tersebut. Bedanya, mecha milik Dragon Ranger tersebut berbentuk seperti naga Eropa, atau mungkin justru lebih terinspirasi dari Godzilla. Namun di Gosei Sentai Dai Ranger, mereka berani menghadirkan mecha naga Tiongkok yang sangat fenomenal tersebut. Mulai dari bentuk dan juga konsepnya yang benar-benar sangat keren pada awal 90-an itu. Tidak hanya itu saja, Ryuseo ini juga menginspirasi konsep transformasi menjadi humanoid single fighter, di mana naga tersebut bisa menjadi robot tunggal yang sudah bisa bertarung tanpa perlu digabungkan dengan mecha milik anggota lainnya. Dan itu banyak sekali menginspirasi mecha lain di era modern, misalnya CB01S yang ada di Tokumei Sentai Go Busters. Bahkan uniknya, pada kolaborasinya dengan Gokaiger pada salah satu movie musim dingin, CB01S dapat mengakses Gokai Change menjadi Ryuseo, menandakan bahwa ini merupakan inspirasi langsung dari terciptanya mecha tersebut. Lepas dari itu, Ryuseo juga menginspirasi banyak mecha dragon yang bentuknya lebih realistis di kemudian hari. Misalnya Ryu Origami di Samurai Sentai Shinkenger, Ryu Voyager yang ada di Uchu Sentai Kyuranger, dan juga masih banyak lagi. Jadi tanpa Ryuseo, tidak akan ada bentuk naga yang kita kenal seperti sekarang di Super Sentai. Sugoju Tyrannosaurus Kyoru Sentai Zyuranger. Selain Dragon, salah satu mecha yang fenomenal di Super Sentai adalah Tyrannosaurus, dimana dibandingkan dengan semua jenis dinosaurus yang pernah ada, jenis kadal karnivora ini memang yang paling gampang dikenali secara bentuk, dan biasanya disandang oleh Red Ranger, walaupun ada beberapa juga yang tidak demikian. Misalnya Gojurek milik Gokai Silver yang ada di Kaizoku Sentai Gokaiger, atau Tyranno Hammer Go milik Gozyu Tyranno di serial number 1 Sentai Goju saat ini. Tentu saja, ini dimulai dari Sugoju Tyrannosaurus yang berasal dari Kyoru Sentai Zyuranger. Bahkan bentuknya sangat realistis, yang diwakili oleh shoot actor untuk beraksi dalam kostum T-Rex tersebut. Bahkan lebih unik lagi, Sugoju Tyrannosaurus ini sudah bisa bertarung secara single fighter. Artinya tanpa perlu digabungkan menjadi mecha utuh, ia sudah bisa bertarung dengan tangannya sendiri. Tidak sebatas itu saja, bahkan adegan kemunculan atau summon mecha tersebut juga sangat-sangat fenomenal, yakni keluar dari sebuah retakan dan juga kobaran lava yang membuatnya sangat-sangat gagah. Dan bukan rahasia lagi, mecha ini menginspirasi banyak T-Rex lain di season selanjutnya, misalnya V-Rex yang ada di Mirai Sentai Time Ranger, kemudian Bakuryu Tyrannosaurus yang ada di Bakuryu Sentai Aba Ranger, serta masih banyak lagi yang mungkin kamu sudah hafal. Jadi secara tema pun, Zyuranger memang sudah sangat revolusioner dan berpengaruh untuk Super Sentai secara keseluruhan. Land Lion, Choju Sentai Lifeman, dan nomor 1 tentu saja adalah mecha hewan pertama di Super Sentai. Meskipun sejak awal, Fairy Bloom dan juga Jaguar Falcon sudah menghadirkan konsep semacam itu, hanya saja dengan taraf yang sangat sederhana dan masih merupakan hybrid antara hewan dan kendaraan. Namun di serial Lifeman, mereka berani membuat gebrakan yang sangat berpengaruh di franchise ini, karena ada satu mecha milik Yellow Lion, di mana bentuk singanya memang sangat realistis. Bahkan sangat berbeda dengan mecha milik personil Lifeman
Flashman lainnya yang masih merupakan hybrid antara hewan dan kendaraan. Maka Land Lion merupakan satu-satunya mecha yang benar-benar berbentuk binatang secara utuh, setidaknya pada seasonnya sendiri. Membuat Lifeman sangat menantang secara produksi, sebab tentu saja sangat sulit untuk membuat singa tersebut bergerak layaknya hewan sungguhan. Dengan gabungan chroma keying, stop motion, dan juga penggerak manual oleh dalang di belakang layar, akhirnya Land Lion bisa terwujud dengan sangat sempurna seperti yang kita kenal sekarang. Tidak hanya itu, Lifeman juga punya penggabungan ultimate pertama di Super Sentai yang di sini disebut sebagai Super Life Robo, dan metode penggerak singa tersebut tentu saja diterapkan pada era-era selanjutnya. Misalnya hewan lain yang ada di Kyoru Sentai Zyuranger, yakni Sugoju Saber Tiger, dan juga Dash Leon yang ada di serial Choriki Sentai Oranger yang menggunakan pendekatan serupa. Tidak hanya itu, tentu saja ini menginspirasi mecha singa lain yang ada di season lainnya sampai saat ini, sehingga tanpa adanya Land Lion, mungkin Super Sentai tidak akan pede untuk mengangkat tema dan mecha yang berbentuk binatang berkaki 4. Sekian dari Tokuflex Indonesia. Jangan lupa tonton video-video Tokuflex lainnya, like, komen, dan juga share ke media sosial kamu. Akhir kata, salam Tokuflex Indonesia.